Baik, selamat pagi, selamat pagi, masih kuat, masih bertahan. Inilah kantor kita, saudara-saudara sekalian. Ya, berikan tepuk tangan. Semua yang di kendaraan mohon turun, parkirkan dengan baik, dan kita sapa semua saudara-saudara kita yang sudah menunggu perjalanan ini. Di pagi hari ini kita semuanya akan memberikan perhatian kepada seluruh direksi PT Pos Indonesia bahwa pensiunan kita masih ada dan masih kuat untuk berteriak. Inilah pos yang melahirkan kita semua, saudara-saudara. Tolong semuanya kumpul, semuanya kumpul. Komando di sini, yang di dalam keluar, yang di dalam keluar. Pada kita semuanya, ya kita bergerak. Kalau pintu kita runtuhkan, kita runtuhkan. Kalau pintu kita runtuhkan, kita runtuhkan. Ayo keluar semuanya. Kumpul dari Sabang sampai Merauke. Tolong kumpul di Bokom. Tolong kumpul di sekitar mobil komando. Ya, ya, ayo tutup jalan. Ya, semua yang di dalam mobil turun, yang di luar keluar. Bapak polisi, tolong yang barat yang ada di dalam suruh keluar. Yang di dalam keluar semuanya. Tolong keluar semuanya. Tolong keluar semuanya. Semua ikut arahan dari mobil komando. Semua ikut arahan dari mobil komando. Ya. Nah, keluar semuanya. Tertib keluar, tolong. Yang dari jauh tolong keluar semuanya. Yang dari jauh tolong keluar semuanya. Datang jauh-jauh. Datang dari Sabang sampai Merauke untuk memperjuangkan nasib. Jangan menjauh, mendekat, mendekat, merapat. Tolong semuanya mendekat. Tinggalkan yang ada di sana. Semua mendekat. Jangan ada yang di kendaraan. Jangan ada di kendaraan. Semua keluar. Komando ada di Bokom. Ya, komando ada di Bokom. Tidak boleh bergerak sendiri-sendiri tanpa perintah dari komando di Bokom. Kumpul, mendekat, berapat. Baik, kami aturkan selamat pagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semua masih sehat? Semua masih kuat? Buktikan bahwa kita para pensiunan yang katanya kita ini sudah tidak ada manfaatnya, tetapi ketika sudah bertemu dan berkumpul bukan saja silaturahmi, tetapi kita pun akan menyampaikan inilah kejeritan para pensiunan. Namun untuk itu pada kesempatan di pagi hari ini kami mengajak kepada seluruh hadirin semuanya yang hadir bersama-sama di tempat ini. Kami Kang Yus Adang mohon naik, Kang Heri supaya segera mendekat. Oke, sebelum kita memulai acara, kami akan sampaikan kepada Kakanda terlebih dahulu untuk menyampaikan sesuatu di dalam acara ini. Silakan. Ya, sekali lagi saya instruksikan semua yang ada di kendaraan turun. Ayo sabar dulu semua. Yuk, bapak-bapak, ibu-ibu, saya memahami usia saya masih di bawah kalian. Oleh karena itu, dengan segala hormat, saya meminta kalian semua untuk ikut arahan semua yang diarahkan oleh mobil komando. Tidaklah mungkin saya membentak-bentak kalian dan memaki kalian, karena kalian adalah orang yang layaknya harus saya hormati dalam batasan usia saya. Jadi sekali lagi, jaga semangat kalian semua. Saya sangat menghormati dan mengapresiasi tingginya atas kehadiran kalian semua.
Saya mohon izin untuk memperkenalkan diri. Saya Buya Fauzi. Saya Panglima Aksi Nasional KSPI, penanggung jawab Aksi Nasional Partai Buruh. Saya hadir di sini untuk memberikan support kepada bapak-bapak dan ibu-ibu semua. Saya tahu derita bapak-bapak dan ibu-ibu sudah terlalu panjang. Saya tahu kemarahan telah menggumpal di dalam hati dan sanubari kalian semua. Namun yakinlah, jika aksi hari ini berjalan dengan kondusif, audiensi nanti akan dilakukan oleh pemimpin-pemimpin yang telah kalian percaya untuk memimpin kalian. Itu bisa ampuh dengan pisau-pisau tajam hukum yang kita punya dan juga wawasan yang kita miliki serta pengalaman kita yang selama ini mumpuni di bidang aksi-aksi. Perjuangan pasti akan kita. Aplaus kepada Bapak Kepolisian dan TNI yang telah hadir di tengah kita. Selanjutnya silakan Bung Ketua Umum buka. Ya, buka dengan moderator. Saya nanti akan coba melakukan koordinasi dengan para pimpinan-pimpinan aparat keamanan. Saya berharap di sini sudah ada Bapak Kapolsek, Bapak Kapolres Tabes, atau mungkin perwakilan dari Polda untuk bisa kita segera melakukan koordinasi bersama-sama dengan Ketua Umum dan Presiden Aspek Indonesia yang juga telah hadir. Mana Bung Gofur? Bung Gofur masih di jalan. Oke, Presiden Aspek Indonesia telah berada di tengah-tengah kalian. Bapak kalian, orang yang berada di dalam barisan terdepan di mana perjuangan itu kenapa di bawah. Presiden, naik ke atas Presiden. Ya. Dan saya berharap juga karena keterbatasan area Mokom, tolong yang tidak berkepentingan, Bung Ketua Umum, tolong Bung yang meminta untuk turun agar tidak terjadi yang tidak diinginkan di atas Mokom ini. Sekali lagi kepada Presiden Aspek Indonesia, Bung Abdul Gofur, segera naik ke atas mobil komando. Yang tidak berkepentingan tolong Bung Ketum diatur untuk turun. Nanti kita akan bergantian, saya janji. Saya akan atur aksi hari ini bergantian, yang mau orasi silakan. Terutama tangisan dan jeritan suara para kaum ibu yang telah mengetahui harga-harga cabai yang mahal, harga minyak goreng sudah tidak terjangkau, harga beras yang semakin melambung tinggi. Suara jeritan dan tangisan ibu pasti akan mau menggetarkan gedung sate. Oke, ibu-ibu nanti orasi ya. Ya, kepada aplaus meriah Presiden Aspek Indonesia Bung Abdul Gofur. Saya persilakan MC. Baik, hadirin sekalian, kami mohon. Iya, sebentar. Iya. Oke. Saya terima kasih buat teman-teman aktivis ya dari semua serikat sudah ada di sini. Tepuk tangan buat mereka. Terima kasih buat KSPI Aspek Indonesia yang luar biasa mengarahkan kita di sini. Dan mobil ini adalah mobil mereka. Terima kasih buat mereka. Teman-teman, hari ini kita buktikan bahwa kita memang terjolimi. Kita harus melawan, setuju? Orang tua kita yang sedang menangis 22.000 diwakili oleh 1.400. Cukup, lumayan, maju terus. Tidak lupa kami ucapkan terima kasih ke Bro Andis, luar biasa ya. SPPI Bersatu luar biasa yang sudah memfasiliti kita. Di sini harus saya luruskan, banyak bersekeliweran bahwa Bro Andis menunggangi. Oh, terbalik ya. Kita yang minta bantuan serikat, betul atau tidak? Kita luruskan. Kita Pensiunan Pos Indonesia terjolimi, bangkit bersatu berjuang. Dapen Pos bubarkan. Dapen Pos. Dapen Pos. Dapen Pos. Bapak Ibu sekalian, saya begitu semangat hari ini ya. 10 hari saya bilang menjadi koordinator aksi. Bagaimana caranya kami pensiunan yang serba kekurangan. Saya cukup satu lawan dengan medsos. Tepuk tangan buat teman-teman yang sudah melakukan aksi-aksi melalui medsos di seluruh Indonesia yang sudah terjadi demo-demo lokal. Inilah yang harus kita lakukan. Inilah demo nasional yang menjawab demo-demo yang lokal itu. Bapak sekalian, hari ini dihilangkan. Tandanya apa? Direksi PT Pos tidak mampu membawa perusahaan ini mencatatkan laba. Modal anjing. Dengan direksi yang sekarang ini,
lebih menyakitkan terhadap para pensiunan. Yang dulu gedung ini diperjuangkan oleh sesepuh kita, para veteran 45, kesininya para pensiunan yang bergerak untuk memajukan negara kita, membantu pemerintah sampai ke pelosok-pelosok desa. Tapi di akhir paling menyakitkan apa? Karena kita diberi oleh perusahaan Rp5.000 per 1 kilo, sekarang dihilangkan. Sangat kontradiktif dengan pernyataan Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto pada tanggal 1 Mei di hadapan para buruh bahwa beliau selaku Presiden akan mengikis kemiskinan di Indonesia. Ternyata direksi PT POS adalah menciptakan kemiskinan. 22.000 lebih pensiunan POS. Makanya kami berharap mengambil keputusan baik di pemerintah atau order yang lainnya, perhatikanlah para pensiun ini. Kami pun sama ingin hidup di tengah-tengah kehidupan masyarakat Indonesia. Saat ini kurang lebih 1.400 yang hadir di sini. Berikut dengan serikat pekerjanya ada bagian dari 20 hari yang lalu direksi melakukan kezaliman kepada kita. Hari ini para pensiunan harus berebut kembali, sebagaimana perjuangan halo Kota Bandung. Rebut kembali, jangan ditunda-tunda seperti uang ketupat 5 tahun yang lalu, dibiarkan begitu saja. Kalau kita harus gercep, gerakan cepat, 1 Mei diambil, 20 Mei kita tuntut direksi untuk mengembalikan hak kita. Harus mengembalikan hak kita. Kalau tidak, hari ini dia mengembalikan, kita terus duduki gedung ini. Ya, kita percaya karena para pensiunan dan kawan-kawan dari serikat pekerja SPPI bersatu bahwa tujuan kita hanya 4. Kembalikan tunjangan perbaikan penghasilan, tunjangan pangan, sumbangan kesehatan, sumbangan duka. Yang lain biarkan. Kehidupan kita ditopang oleh 4 sumbangan atau tunjangan ini sudah mencukupi. Itulah ya. Demikian, semoga Untuk Bang Dede ini SPMI ya. Bang Dede sudah masuk ke dalam. Panggilan Dede. Ya, udah, sip. Semoga perjuangan hari ini, ya, perjuangan hari ini diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ikhtiar kita dicatat oleh Allah suatu perjuangan jihad untuk mempertahankan kehidupan sehari-hari. Kehidupan kita sehari-hari yang sudah begitu repot untuk kebutuhan sehari-hari. Makanya kami berharap teman-teman pensiunan yang didukung oleh serikat pekerja, mari bahu-membahu untuk selalu mendengungkan kebersamaan. Jangan cuek bebek seperti organisasi kita. Saya dipotong oleh kita terlunta-lunta selama ini, apalagi dengan dipotong. Ayo kita sama-sama kuatkan doa kita. Allah tidak diam, Allah maha segala-galanya. Manajemen juga manusia, direksi juga manusia. Semoga dibukakan pintu hatinya, dilelaskan seorang Sunda mah. Semoga kita semua mendapat hasil yang terbaik. Bagi yang sedang berunding, kuatkan hatinya, tegarkan hatinya. Semoga apa yang kita cita-citakan dan kita inginkan tercapai. Dan untuk manajemen, tolong kami, kembalikan hak kami. Kembalikan. Berpuluh-puluh tahun kita mendapat itu. Uang ketupat aja dihilangkan. Bagi mereka barangkali nggak seberapa uang ini, tidak seberapa. kenapa mereka tidak mementingkan kita, padahal kita semua yang menjadi ujung tombak daripada perjuangan
memajukan perusahaan PT Pos Indonesia, dan bahwa ini adalah BUMN aset negara. Kita mengabdi kepada negara, tapi kita dijolimi oleh pengelola yang ditunjuk oleh negara. Turunkan eleksi pun harus ada pertanggungjawabannya. Nggak bisa asal diturunkan, harus ada pertanggungjawabannya. Kenapa? Saya ceritakan dulu ya Pak. Kenapa pensiunan mengalami kayak begini? Saya pernah jadi Dewan Pengawas Dapen Pos selama 5 tahun. Dijual aja kantor pos Pak, dijual. Begini ya Pak. Udah dijual Pak dikit-dikit. Masa kita aktif sebagai karyawan PT Pos Indonesia, kita kan iuran Dapen Pos ya. Kita iuran Dapen Pos dipotong, dipungut oleh PT Pos Indonesia setiap bulan. Betul. Karena pungutan yang setiap bulan itu harusnya disetorkan ke Dapen Pos setiap bulan juga. Tapi ternyata selama bertahun-tahun, berbulan-bulan, bertahun-tahun, itu pungutan iuran Dapen Pos ditunggak, tidak disetorkan kepada Dapen Pos oleh manajemen PT Pos Indonesia. Oh, kemana duitnya? Duitnya kemana tuh? Alhasil uangnya Dapen Posnya mengalami kekurangan atau tidak kecukupan dana. Sementara uang yang dipungut, ditunggak, dipakai dulu sama PT Pos untuk operasional. Itulah yang mengakibatkan Dapen Pos tidak memiliki kecukupan dana untuk bisa mensejahterakan pensiunannya. Ini kenceng. Balik. Jadi setiap bulan kita dipotong iurannya, tidak langsung disetorkan. Nanti setorkannya 2-3 tahun berikutnya. Sehingga PT Pos atau manajemen PT Pos ditampung di Pospay, betul nggak? Secara hukum, secara undang-undang perbankan, yang namanya gaji itu tidak boleh ditampung di dompet digital, nggak boleh. Itu harus masuk ke rekening bank. Karena potensi dompet digital seperti Pospay itu berpotensi hilang. Kan pernah beberapa kali mengalami kehilangan uang. Ya. Nah, para pensiunan juga diwajibkan bikin Pospay, betul kan? Betul. Buat apa? Yang berikutnya Pospay juga bukan milik PT Pos, Pak. Pospay itu didirikan atau ada dibentuk berdasarkan